Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Sulaksono dengan NIM 2204010 ingin menjelaskan tentang efek perlakuan panas terhadap sifat mekanis dari batangan baja karbon sedang. Ya, di sini ada penelitian di mana penelitian ini diawali dengan menentukan komposisi kimia pada material, proses perlakuan panas, lalu pengujian mekanik pada material. Selanjutnya ada material dan metode. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah batangan baja karbon sedang dengan diameter 12 mm. Sampel dari material kemudian dikumpulkan dan disiapkan untuk pengujian tensile, impact, hardness, dan metallographic. Selanjutnya ada proses heat treatment atau perlakuan panas. Yang pertama ada double quenching, lamellerizing, dan tempering. Spesimen baja dipanaskan sampai suhu austenisasi yaitu 840 derajat Celcius. Selanjutnya direndam selama 20 menit dan didinginkan dalam air. Ulangi proses quenching tersebut sebelum dipanaskan kembali pada suhu 745 derajat Celcius. Lalu rendam selama 20 menit dan dinginkan dalam air. Selanjutnya spesimen ditemper pada suhu 480 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya tetap sama ya, cuma quenchingnya hanya dilakukan satu kali saja. Dan selanjutnya hanya lamellerizing dan tempering. Selanjutnya ada pengujian mekanis pada spesimen. Pengujian itu sendiri meliputi impact test, hardness test, dan pengujian metallographic. Di sini ada tabel hasil pengujian heat treatment. Ada 4 material yang dimana tiganya melalui proses heat treatment yang berbeda dan pada rentang suhu yang berbeda. Di sini ada hasil pengujian mekanis yang dimana ultimate tensile strength dan presentasi perpanjangan baja yang diperoleh dari proses perlakuan panas lebih tinggi dari batangan baja yang tanpa melalui proses perlakuan panas. Hasil ini didapat dari struktur fase kedua yang dapat dideformasi kuat yang terbentuk selama proses perlakuan panas, yang terdiri dari matensite, tingkatan keuletan dan kekuatan tarik menjadikan baja lebih baik dalam proses pembentukan. Selanjutnya di sini ada grafik yang dimana menyajikan perubahan nilai kekerasan spesimen. Kekerasan profil dari baja yang diberi perlakuan panas lebih tinggi daripada baja yang tidak melalui proses perlakuan panas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fraksi volume yang lebih tinggi dari martensite yang lebih keras dalam baja yang mengembang. Selanjutnya grafik yang menampilkan kekuatan tumbukan dari spesimen yang diberi perlakuan panas dan media batangan baja karbon. Kekuatan tumbukan spesimen yang diberi perlakuan panas lebih tinggi daripada batangan baja karbon yang tanpa melalui proses perlakuan panas. Hal ini sebagai akibat dari paduan matensite yang terbentuk selama proses perlakuan panas. Selanjutnya ada mikrostruktur. Struktur mikro yang diperoleh ditunjukkan pada material 1 sampai 7. Struktur mikro yang dihasilkan oleh batangan baja karbon terdiri dari ferrit, sedangkan struktur mikro dihasilkan oleh proses heat treatment di mana double quenching, lamellerizing, dan tempering. Yang terdiri dari struktur mikro, matensite, ferrit, dan duplex. Fase kedua yang kuat serta dapat dideformasi sebagian besar terdiri dari matensite, tetapi mungkin mengandung ferrit dan mempertahankan austenite. Fase kedua yang kuat terdispersi dalam matriks ferrit bulat yang lunak. Matensite memberikan kekuatan dalam komposit, sedangkan ferrit memberikan keuletan. Selanjutnya ada proses treatment lamellerizing dan tempering, dan proses quenching, lamellerizing, dan tempering meningkatkan fraksi volume ferrit yang menghasilkan kekuatan luluh yang lebih rendah. Meskipun fraksi volume fase kedua menurun, konsentrasi karbon meningkat. Kekerasan yang pada gilirannya mencegah kekuatan tarik menurun. Mekanisme ini memungkinkan double quenching, lamellerizing, dan tempering untuk menghasilkan rasio kekuatan luluh terhadap yield
tensile strength sebesar 73% hingga 79%. Dan kesimpulannya dari pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa proses double quenching lamellar resin dan tempering pada suhu lamellar resin 745 derajat Celcius memiliki ultimate tensile strength tertinggi dan yield rasio mencapai 79% dengan kombinasi yang sangat baik dari impact strength, ductility, dan hardness, di mana sangat baik untuk penggunaan struktural diikuti dengan proses QLT dan proses lamellar raising ditambah tempering. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk saat ini saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mas. Ya, Mas, silakan. Saya Tommy, mencoba 04 09. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan komposisi kimia pada material yang akan diujinya? Nah, jadi cara untuk menentukan komposisi pada material yang akan diuji ya dapat menggunakan analisis spektrometri yang dimana metodenya juga menggunakan formula empiris. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Bagaimana proses pengujian kekerasan pada material dalam penelitian tersebut? Jadi dalam menentukan kekerasan pada material tersebut yang dilakukan melalui proses perlakuan panas dan terempat. Proses perlakuan panas diukur dengan bantuan pengujian kekerasan Rockwell. Mesin ini mengukur resistensi terhadap penetrasi dengan mengukur kedalaman cetakan dan kekerasan ditujukan langsung pada skala yang terpasang pada mesin. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.